dikasihi Tuhan, bertemu lagi dalam ibadah berkat Persekutuan Kaum Bawah. Meskipun saat ini kita masih melakukan ibadah dari rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya kita semua tidak terpengaruh oleh situasi itu, tidak menyurutkan semangat kita untuk bersekutu dengan Allah. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, saat ini senang bisa mengambil bagian dalam pelayanan ini, di mana sebentar kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Nehemia pasal 12 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-47. Tapi sebelumnya, baiklah kita memohon pimpinan Roh Kudus sehingga kita boleh membaca dan merenungkan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau boleh merawat kami sepanjang hari yang telah kami lalui dalam segala aktivitas dan kegiatan kami. Kami percaya Tuhan, Kau begitu baik sehingga kami masih berada sebagaimana ada hari ini Tuhan. Biarlah dalam ibadah kami saat ini kami boleh membaca merenungkan firman-Mu, dan biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu boleh menyertai kami semua sehingga kami boleh mengerti dan memahami, dan terlebih boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami kaum Bapa siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, baiklah saya akan membacakan Nehemia pasal 12 ayat 44 hingga ayatnya ke-47. Boleh kita baca secara bersama-sama juga. Jaminan hidup untuk para imam dan orang-orang Lewi. Pada masa itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan untuk persembahan khusus, untuk hasil pertama, dan untuk persembahan persepuluhan, supaya sumbangan yang menurut hukum menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di bilik-bilik itu sesuai dengan ladang setiap kota. Sebab Yehuda bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena mereka lah yang melakukan tugas pelayanan bagi Allah dan tugas pentahiran, bikin juga para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang sesuai dengan perintah Daud dan Salomo anaknya. Karena itu sudah sejak dahulu pada zaman Daud dan Asap ada pemimpin-pemimpin penyanyi, ada nyanyian pujian dan nyanyian syukur bagi Allah. Pada zaman Zerubabel dan Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan bagi para penyanyi dan para penunggu pintu gerbang, sekadar yang perlu tiap-tiap hari, dan mempersembahkan persembahan khusus kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi mempersembahkan persembahan khusus kepada anak-anak Harun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Di pembacaan kita ini
yang diberi judul meninggalkan warisan berharga. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kebudayaan atau bisa juga kita kenal dengan kebiasaan yang sudah turun-temurun atau sudah sering dilakukan, atau kebiasaan yang sudah kita sering lakukan, maka kita akan menyentuh yang namanya apa yang kita lakukan setiap hari yang sudah ada dari dulu hingga saat ini. Itu adalah merupakan tradisi atau kebiasaan yang pada akhirnya menggambarkan bahwa pribadi atau karakter setiap manusia di mana di dalam pembacaan kita ini Nehemia mengajak kita untuk melihat budaya bangsa Israel yang tertanam turun-temurun, yang kita lihat dari sudut ibadah. Di sini Nehemia dikenal sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan oleh bangsa Israel karena dia pintar mengkoordinasi segala bentuk tugas dengan baik. Harapannya agar segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu yang mempunyai tugas masing-masing menurut bagian-bagian yang sudah ditentukan, dia menyadari bahwa di tengah bangsa Israel hidup suku-suku yang memiliki tugas utuh dan mendasar yang hanya dilakukan di rumah ibadah. Dalam sudut pandang tersebut, Nehemia menekankan budaya yang ditanamkan sejak, seperti di bacaan kita, di pasal yang ke-45, di ayat yang ke-45, karena mereka melakukan tugas pelayanan bagi Allah mereka dan tugas pentahiran, demikian juga para penyanyi sesuai dengan perintah Daud dan Salomo. Jadi sejak Raja Daud dan Salomo sudah ada penugasan yang diambil oleh masing-masing bagian dari para imam dan orang-orang Lewi. Perikop yang kita baca merupakan gambaran tentang pembagian tugas di bait suci yang berkaitan dengan tugas ritual. Ada yang bertugas menjaga bilik persembahan, ada yang tugas untuk melakukan pelayanan bagi Tuhan, dan pentahiran. Mereka semua telah diatur sedemikian rupa sehingga segala sesuatu menjadi rapi dan teratur. Jadi di sini bangsa Israel merupakan orang-orang yang
betul-betul mematuhi pemimpin yang memimpin mereka, sehingga apapun tugas yang menjadi bagian mereka yang diperintahkan mereka oleh pemimpinnya dilaksanakan dengan baik, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik. Di sini orang Lewi dan para imam mempunyai tugas khusus di bait suci. Jadi bagian-bagian yang khusus di bait suci itu adalah bagian para imam dan orang Lewi. Secara iman, kita juga adalah orang-orang yang telah Tuhan pilih dan siapkan untuk suatu penugasan khusus. Ketika Tuhan menebus kita dari segala dosa dan memberi kita kuasa. Secara iman, kita juga ada orang-orang yang telah Tuhan siapkan untuk suatu penugasan khusus. Ketika Tuhan menebus kita dari segala dosa dan memberi kita kuasa dengan Roh Kudus-Nya sebagai penolong serta penghibur, di saat bersamaan Dia juga memberikan misi khususnya untuk kita lakukan. Ia mau memakai kita sebagai pelayannya di mana dan kapan saja. Jadi Tuhan menginginkan kita di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan memberikan kita berkat dan memberikan kita talenta. Setelah Tuhan menginginkan kita menjadi pelayannya sesuai dengan berkat dan talenta yang kita miliki. Karena bentuk syukur kita itulah yang seharusnya kita lakukan. Tuhan tidak terlalu mematok atau mengharuskan, tapi Dia mewajibkan kita melayani dengan berkat dan talenta yang kita miliki untuk sesama kita, untuk saudara kita, untuk pemimpin kita. Semuanya kita harus memberikan pelayanan sesuai dengan berkat dan talenta yang kita miliki. Dia juga mengatur kita di tengah kehidupan nyata sebagai pelayan yang setia. Yang sekarang kita dapat lakukan adalah seperti saya bilang tadi, berkat yang kita miliki dan talenta yang kita miliki kita persembahkan untuk Dia. Jadi kita memberi diri kita untuk dibentuk olehnya dan semakin lebih dalam lagi dalam mengasihinya. Mengasihinya berarti kita melayani dengan penuh sukacita dan dengan penuh ketulusan, sehingga pelayan kita berkenan di hadapannya, sehingga berkat-berkatnya semakin melimpah bagi kita. Dimanapun kita berada, Dia mau memakai kita sebagai alatnya. Demikian, amin.